Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-60. Di episode sebelumnya, Kang Dagol masih menceritakan tentang Raga Sukma yang menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta. Masih di dimensi Raden Tirta nih. Terakhir itu menceritakan Raden Tirta yang berada di Pulau Biru di Sagara Biru. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Beberapa hari telah berlalu. Kapal pun telah selesai diperbaiki, walaupun dengan bahan seadanya. Berhubung di pulau tersebut memang masih banyak pepohonan ataupun banyak bahan yang bisa digunakan dengan alat seadanya, mereka pun bisa memperbaiki kapal mereka yang sebelumnya tersapu ombak ataupun dihancurkan oleh gelombang. Setelah semuanya dirasa cukup untuk persiapan, kemudian rombongan itu pun satu persatu dengan menaiki sebuah sampan. Mereka menaiki kapal dan berencana untuk kembali ke kerajaan mereka ataupun kembali untuk meninggalkan Pulau Biru tersebut. Namun ketika Raden Tirta menaiki sampannya, Raga Sukma seolah ada energi yang memisahkan antara mereka berdua, sehingga Raga Sukma tidak bisa keluar kakinya dari menginjak tanah di Pulau Biru tersebut. Kemudian sampai beberapa kali Raga Sukma berusaha untuk kembali menitis mengikuti Raden Tirta. Hendak dia melangkahkan kaki memasuki air laut ataupun hendak mendekati Raden Tirta. Namun energi itu terus menolak, seolah-olah kakinya ini tetap merapat di pulau ataupun tanah dari Pulau Biru tersebut. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini, Raga Sukma merasa heran, apakah yang sebenarnya terjadi. Kenapa seperti ini? Kenapa saya tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya Raden Tirta? Ini seperti ada energi yang bukan menolak saya masuk ke dalam tubuh Raden Tirta, tapi menahan saya tetap berada di pulau ini. Bagaimana ini? Aduh. Tuh. Mereka semuanya sudah naik. Tunggu dulu. Masih belum semuanya ini naik nih. Raden Tirta saja yang baru naik. Aku coba menitis kepada tubuh-tubuh yang lain. Apakah ada yang bisa masuk ke dalam aku masuk ke dalam tubuh dia? Kemudian setelah berpikir demikian, Raga Sukma pun mencari tubuh mana yang bisa menerima miraga sukmanya, sehingga dia bisa keluar dari Pulau Biru tersebut. Seorang-seorang kemudian dia coba untuk melakukan menitis ataupun miraga sukma. Namun usahanya tersebut pun kembali gagal. Sampai semua orang dan sampai semuanya kembali ke kapal. Tinggallah Raga Sukma berada di Pulau Biru tersebut sendirian.
Waduh, bagaimana ini? Kenapa aku jadi sampai terjebak seperti ini? Berarti kalau begitu ada sesuatu energi lain yang mencegah diriku keluar dari Pulau Biru ini. Aduh, aku jadi bingung ini bagaimana caranya. Aduh. Dalam keadaan seperti itu, terlihat oleh Raga Sukma, seluruh awak kapal menyiapkan pelayaran dan mereka pun kemudian memulai perjalanan meninggalkan Pulau Biru tersebut. Lama dari situ, kemudian kedua kapal itu pun sedikit demi sedikit menjauh, mengarungi samudra dan meninggalkan Raga Sukma yang dalam keadaan di dimensi lain dalam bentuk jiwa, sehingga dia tentunya tidak terlihat oleh para orang-orang yang dalam dimensi mereka sendiri, yang terus meninggalkan menjauh dari Pulau Biru tersebut. Waduh, bagaimana ini? Aku jadi sendiri di sini. Kalau mau minta tolong, walaupun berteriak mereka tidak akan bisa mendengarkan saya. Aduh, benda pun tidak bisa saya gerakan. Apa ini? Bagaimana ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengalami hal yang demikian, kemudian Raga Sukma berdiri sampai kapal yang membawa orang-orang itu pun menjauh dan menghilang seperti ditelan oleh gelombang lautan Samudra Biru. Raga Sukma sampai mereka menghilang pun tetap berdiri di basisir ataupun pinggir pantai di lautan di Pulau Biru tersebut. Dia masih dalam keadaan bingung apakah yang harus dia lakukan. Setelah beberapa waktu kemudian dia berjalan dan berbalik. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan di sini? Saya jadi bingung. Setelah itu, kemudian dia berjalan-jalan di pantai Samudra Biru sambil dia berpikir, aduh, apa yang harus aku lakukan ini? Ini ke sana hutan, ke depan hutan, ke sini hutan, walaupun pantainya bisa aku susuri. Tapi, aduh, apa yang terjadi sebenarnya? Saya jadi bingung ini. Apa yang aku lakukan? Apakah aku terjebak di tempat ini? Oh, tunggu. Aku harus tenang. Bagaimana kalau aku memfokuskan diri? Sehingga mungkin aku bisa kembali ke dalam tubuhnya Raden Tirta atau ke dalam siapa gitu. Atau mungkin aku bisa kembali ke dimensi diriku, ke dimensi yang nyata. Dari sini, ya, aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saat mengucapkan kalimat tersebut, Raga Sukma seolah-olah terasa tubuhnya seperti kesemutan dan menghangat. Kemudian yang dulunya dia merasa melayang saat melangkah, seolah-olah tidak merasakan apapun, kini dirasa olehnya dia seperti benar-benar menginjakkan kaki di pasir tersebut. Rasa tak pasir tersebut benar-benar terasa butiran-butirannya. Udara yang dulunya terasa tidak begitu dia rasakan. Angin yang berhembus hanya tekanannya saja tanpa bisa merasakan apakah dingin atau panas. Kali ini dia merasakan hangatnya suasana di pantai. Panasnya kaki saat panas atau dinginnya kaki saat menginjakkan kaki di pasir
dan hembusan angin pun dia bisa merasakannya. Kenapa seperti ini? Tunggu. Ketika aku ingin berkonsentrasi, kemudian aku mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi seperti ini? Tunggu. Apakah mungkin ketika orang-orang sedang tidak ada yang menyaksikan, kemudian aku mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian aku bermaksud untuk memiliki tubuh sendiri, atau tidak bisa? Artinya tidak terlihat oleh orang lain gitu, benar-benar seperti dalam keadaan nyata. Aku bisa memiliki tubuh sendiri. Tunggu. Lihat tuh. Pasir putih ini bisa kegenggam. Walaupun biasanya aku tidak pernah mencoba sih memenggam pasir seperti ini. Dalam keheranan seperti itu, terlihat Raga Sukma memain-mainkan pasir dengan tangan dan kakinya. Sesekali dia juga menginjakan kaki di air pasir, di air laut yang ombaknya terus menyentuh, terus menerpa pantai di Pulau Biru tersebut. Tuh kan, tadi ketika kakiku keluar dari sini mau masuk gitu lari, nggak bisa seperti ditolak. Ini mah nggak sekarang mah. Aduh, benar-benar aku baru merasakan yang seperti ini. Apakah mungkin ini tubuh yang asli? Ya udah, kalau begitu aku mencoba bertahan hidup di sini. Kalau aku lapar, kalau aku butuh makanan, berarti aku sudah berada di dimensi lain, tapi aku dengan tubuh yang nyata. Tapi kalau aku tidak lapar, berarti aku, kalau begitu mungkin kalau aku ada yang melukai, jadi luka berarti ya. Aduh, aku jadi bingung benar-benar nih. Keadaan dalam pikiran Raga Sukma masih dalam keadaan yang tidak pasti. Dia masih merasa bingung apakah dia benar-benar sudah memiliki tubuh yang baru, karena dia merasakan segala sesuatunya seperti dalam kehidupan nyata, ataukah dia dalam keadaan Miraga Sukma. Kalau dalam keadaan Miraga Sukma, dia merasa agak berbeda dari biasanya, sebab tubuhnya terasa begitu seperti dalam kenyataan, tidak melayang, seolah-olah tidak merasakan apa-apa saat Miraga Sukma. Kalau begitu aku coba lagi. Kalau dalam keadaan hampir aku rasa seperti nyata, bagaimana kalau aku mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim lagi dengan konsentrasi? Apakah aku bisa Miraga Sukma lagi? Kalau dulu itu aku pernah coba ketika Miraga Sukma berteleportasi, berpindah tempat. Yang penting aku berfokus. Tapi kalau ini mah kan tubuhnya lagi tubuh nyata nih, aku merasakannya. Tapi kalau dalam keadaan tubuhnya tubuh Miraga Sukma, kemudian aku mencoba berteleportasi, apakah bisa? Aku coba. Kemudian Raga Sukma berkonsentrasi dan lalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semua itu dilakukan, terasa tubuhnya seperti kesemutan yang dulunya menghangat kemudian terasa melayang. Benar saja, kalimah sakti itu, kalimah Bismillahirrahmanirrahim, bisa merubah, singkat cerita, bisa merubah tubuhnya Raga Sukma ke bentuk menitis dan juga bentuk kenyataan, asal dia dalam keadaan berkonsentrasi.
Waduh, semudah itu. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, kemudian berkonsentrasi, aku bisa berpindah dari seolah-olah bentuk tidak terlihat dengan bentuk terlihat. Sekarang dalam bentuk yang tidak terlihat ini, dalam bentuk sukma, aku akan coba berteleportasi ke ujung sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat yang sama, dengan bantuan konsentrasi saja, dalam keadaan menitis atau dalam keadaan tidak terlihat dalam bentuk jiwa, raga sukma bisa berpindah tempat dengan begitu cepat. Wah, benar-benar ya, aku bisa melakukan hal ini. Aku baru sadar, memang kenapa dari dulu-dulu aku tidak mencobanya. Aku hanya ikut saja. Dengan tubuh-tubuh itu bosan. Kenapa tidak seperti ini? Ya, emang sih pernah nyoba, tapi apakah mungkin hanya di pulau ini saja? Aku harus bisa mencobanya. Tuh, aku sekarang akan mencoba dalam tubuh yang nyata. Kemudian mencari ikan. Atau ya apalah gitu, mandi gitu. Biasanya kan kalau dalam keadaan tubuh menitis mah aku tidak bisa mandi. Ikut mandinya ya bersama yang menitis saja. Kalau Raden Tirta mandi ya mandi. Kalau waktu di Jakasuma mandinya mandi. Kalau di waktu di tubuhnya si Jaladri kecil, waktu dia makan ya ikut makan. Kalau enggak mah ya ikut-ikutan aja. Kalau sekarang apakah bisa nih? Aku berubah dulu ke dalam bentuk tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, semua yang dia pikirkan oleh raga sukma dilakukan. Dia mencoba mandi dalam bentuk tubuh dan juga bentuk jiwa. Dia berlari dalam bentuk tubuh dan juga bentuk jiwa. Ketika berlari di pasir dalam bentuk jiwa tidak ada jejak kaki. Namun ketika dalam bentuk tubuh, dalam bentuk kasar, jejak kakinya bisa terlihat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, ketika dalam bentuk tubuh, bentuk kasar, dia seperti manusia pada umumnya. Namun dalam bentuk jiwa, dia memiliki kespesialan yang lain, yaitu dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berkonsentrasi dan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian raga sukma pun pernah mencoba untuk berteleportasi ke tengah laut dalam bentuk tubuh, dalam bentuk kenyataan. Tentu saja itu tidak mungkin dan tidak bisa. Dia ketika dalam bentuk manusia biasa hanya bisa melakukan apa yang mungkin oleh manusia biasa lakukan. Namun dalam bentuk jiwa dia bisa berpindah seperti biasa, seperti teleportasi. Suatu ketika dalam bentuk sukma, ini raga sukma berpindah mencoba apakah dia mampu mengarungi lautan. Dia berkonsentrasi dan berpindah. Ternyata dia tidak berpindah. Kenapa keras? Padahal ini dalam bentuk jiwa. Kenapa aku tidak pindah? Kemudian sekarang aku juga sudah tahu bahwa aku ini dalam perpindahan ini tidak ada batasnya. Yang penting mah aku tidak terlihat oleh orang lain mungkin, tapi karena aku belum mencoba kalau dilihat oleh orang lain apakah aku bisa menjadi manusia biasa atau berubah menjadi dalam bentuk tidak terlihat. Ini masih banyak pertanyaan nih yang belum terjawab sebab ini tidak ada manusia di sini mah kecuali saya saja. Benar-benar ini mungkin makhluk mungkin ini pulau yang kosong, benar-benar kosong dari manusia.
Tapi kalau aku tadi mencoba untuk berteleportasi ke tengah laut, mungkin aku masih ada perasaan ragu, takut tenggelam. Tapi coba kalau aku ke laut yang sebelah sini nih, yang masih dangkal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa dia lakukan. Bisa, tapi waduh, Raga Sukma terjebur ke dalam air laut. Aduh. Kemudian dengan sedikit keahliannya ketika berenang dalam dimensi Jaladri, dia berenang ke basisir ataupun ke pantai. Waduh, jadi seperti itu. Tapi harusnya kan aku bisa melayang. Aku coba, apakah aku bisa melayang dalam bentuk tubuh ini? Kan ini kan bentuk jiwa. Kenapa aku jadi tercebur seperti ini? Konsentrasi intinya. Aku coba melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan konsentrasi, Raga Sukma dalam bentuk jiwa ini bisa melayang di air. Tuh, benar. Yang penting aku bisa. Tapi nyoy-nyoyan kieu ya. Aduh. Kayak seperti yang goyang-goyang nih. Nah, bagaimana kalau aku melayang? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam posisi tertentu, dalam bentuk jiwa, Raga Sukma bisa melayang di atas air. Ternyata saya bisa. Kemudian setelah dia mengetahui bahwa dia bisa melayang di atas air seperti itu, dicobalah oleh Raga Sukma untuk ingin mengarungi samudra dalam bentuk jiwa tanpa harus mengendarai perahu, sebab dia tahu dia bisa melayang ketika itu. Sampai beberapa jarak tertentu memang Raga Sukma bisa melayang. Namun dalam jarak tertentu seolah-olah ada energi yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa ini? Ayo maju deh, yuk. Maju deh, ayo maju deh. Aduh, jadi kenapa nggak bisa ini? Aduh, apakah mungkin ada batasnya ya? Saya bisa melayang ini. Coba aku ke sana. Raga Sukma merubah arahnya ke sebelah kiri. Dan kemudian dia bisa melakukan perjalanan. Baik itu dengan melangkah atau dengan cara melayang. Tuh, kalau ke sini bisa. Kalau ke sini bisa. Tapi kalau menjauh lagi dari pulau, tuh, gak bisa ya. Aduh. Wah, gimana nih? Berarti aku tidak bisa meninggalkan pulau ini. Ya udah, aku kembali lagi dengan cara teleportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Shit. Dengan cara teleportasi, Raga Sukma sedetik saja bisa kembali lagi ke pulau biru tersebut. Tuh, sekarang aku bisa. Bagaimana kalau aku kembali ke tengah laut yang posisi yang paling dekat, yang paling jauh tadi, dengan cara teleportasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jarak yang masih tertentu, Raga Sukma bisa berpindah walaupun ke tengah laut. Wah, seperti ini ya. Jadi untuk sementara saja, hanya sejauh ini saya bisa bergerak nih. Bagaimana kalau saya ke ujung bukit itu nih, atas gunung tadi? Atau aku berpikir ya ke tempat di mana pusaka sayap Garuda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Raga Sukma berkonsentrasi ke tempat di mana pusaka sayap Garuda berada. Kemudian dia berteleportasi dan ternyata dia sampai ke tempat pusaka sayap Garuda itu berada.
di tengah pulau, di sekitaran tempat di mana sebelumnya Jakasuma menyempurnakan kekuatan pusaka sayap Garuda. Raga Sukma sekarang berada ini nih. Kemarin waktu dalam bentuk jiwa aku mengambil pusaka ini, ternyata hanya seolah-olah jadi 4. Jiwanya saya bisa bawa nih. Tah, ini dia pusaka sayap Garuda. Sekarang aku coba kembalikan lagi ke dalam. Jadi dohir dan batin pusaka ini saya kembalikan. Kemudian aku akan mengambilnya dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia biasa. Apakah aku bisa mengangkatnya? Kemudian setelah berpikir seperti itu, dalam bentuk jiwa, pusaka itu dia kembalikan ke tempatnya. Kemudian Raga Sukma merubah dirinya dalam bentuk manusia biasa. Setelah itu dia mencoba untuk mengambil pusaka sayap Garuda itu, dan ternyata semudah itulah Raga Sukma yang dalam bentuk manusia biasa bisa membawa pusaka tersebut. Begini caranya, begini kuncinya. Jadi benar kata Ki Jaladri bahwa memang tempat menyempurnakan kekuatan sayap Garuda ini adalah di pulau ini, dan orang yang berhak pada saat ini memilikinya adalah saya si Raga Sukma. Tapi sekarang bingung lagi bagaimana saya keluar dalam pulau ini, karena kalau saya tadi bentuknya jiwa nggak bisa, bentuknya manusia pasti juga tidak bisa tenggelam. Aduh, kalau saya tinggal dulu di tempat ini sampai kapan nih? Atau misalnya saya buat perahu, gimana ya? Takut juga gak ya? Sejauh, ya udah kalau begitu, dalam keadaan membawa pusaka ini apakah saya bisa dalam bentuk jiwa? Bismillahirrahmanirrahim. Semudah itu saja. Raga Sukma berubah membentuk dirinya dalam bentuk tidak terlihat. Nah, seperti ini. Aku coba lagi keluar dari pulau ini dalam kalau membawa pusaka sayap Garuda. Bismillahirrahmanirrahim. Berteleportasi. Seketika Raga Sukma sudah berada di pantai. Kemudian dia mencoba dengan membawa pusaka sayap Garuda dalam bentuk jiwa dan juga bentuk manusia untuk keluar dari pulau dengan cara berjalan atau berteleportasi. Dengan cara apapun tetap Raga Sukma belum bisa keluar dari pulau biru tersebut. Waduh, apakah mungkin saya harus tinggal dulu di pulau ini? Kemudian juga memang sih saya belum tahu ini pulau ini seluasnya seperti apa, keadaannya gimana saja. Apakah mungkin ya? Tapi saya punya kemampuan yang baru sekarang. Pikir-pikir mah saya bisa dalam bentuk jiwa dan bentuk manusia. Tapi itu baru sementara yang saya rasakan. Apakah ketika dalam keadaan dilihat oleh manusia lain, apakah apakah bentuk manusia saya, apakah benar-benar real atau nyata? Tidak ya.
benar-benar harus dicoba nih. Bagaimanakah waktosnya para pendengar yang setia yang menyaksikan video ini? Waktunya sudah cukup. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Raga Sukma dalam bentuk jiwa ataupun dalam bentuk manusia biasa bisa dirasakan juga oleh orang lain sekarang? Namun sekarang Raga Sukma masih berada di Pulau Biru, masih di Pulau Biru, dan akan mencoba untuk beberapa saat tinggal sementara di Pulau Biru tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kasadayana, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe. Yang belum nih, yang belum subscribe, diantos ku Kang Dagol subscribe-nya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.